Saya kuliahnya di luar negeri. Enggak bohong. Saya kuliah di Universitas Langlang Buana di Jalan Karapitan di Bandung. Ya itu saya ngambil jurusan akuntansi. Sebenarnya tadinya saya tidak akan mengambil jurusan akuntansi ya. Halo Sobat Kompeten, kembali lagi bersama saya Miftahul Huda. Saya selaku host P4 Jakarta Timur. Kali ini saya ditemani dengan narasumber kejuruan, dengan Ibu Wawat. Halo Ibu Wawat. Iya, halo. Sebelum mulai lanjut ke pertanyaan selanjutnya, boleh nggak sih perkenalkan dirinya dulu Ibu? Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kompeten, salam kenal dengan saya Wawat. Saya kebetulan di sini mengisi sebagai narasumber pelatihan gitu. Oke, kalau boleh tahu Ibu narasumber apa sih Ibu sekarang di sini? Oh ya, hari ini enggak sih, kita dari Agustus ya pelatihan di sini kalau nggak salah ya. Saya itu mengisi narasumber jurusan akuntansi. Oke. Berarti Ibu suka nih sama kayak berbau-bau perhitungan gitu. Kalau akuntansi suka ya, soalnya itu menghitung duit. Tapi ada nggak sih kayak alasan kenapa Ibu lebih menyukai jurusan akuntansi itu? Menurut saya akuntansi itu melatih pola pikir saya, terus melatih logika saya gitu. Saya bisa merasakan itu semenjak saya kerja gitu. Oke. Kalau boleh tahu, Ibu kan tadi jurusan akuntansi nih. Sebelumnya itu Ibu kuliah dari mana ya? Saya kuliahnya di luar negeri. Enggak bohong. Saya kuliah di Universitas Langlang Buana di Jalan Karapitan di Bandung. Ya itu saya ngambil jurusan akuntansi. Sebenarnya tadinya saya tidak akan mengambil jurusan akuntansi ya, karena saya kebetulan SMA dari IPA gitu kan, mau ngambil jurusan teknik. Nah kebetulan tuh isunya itu kalau ospek zaman dulu kan gimana ya, keras kayak gitu, serem. Jadi saya bilang aku mau pindah, aku nggak mau. Terus ya udah pindah ke ekonomi, mau ambil jurusan apa gitu kan. Ya udah saya disuruhnya ambil jurusan akuntansi gitu. Oh oke. Pasti Ibu tadi bilang kan serem-serem gitu, keras. Kalau boleh tahu selama kuliah itu Ibu berapa tahun nih Ibu? Tuh. Saya kan ngambil sarjana ya, S1 berarti itu sekitar 4 tahunan ya. Cuman saya lulus itu sebelum 4 tahun gitu. Alhamdulillah gitu kan, bisa lulus cepat gitu. Gimana? Kalau boleh tahu juga nih, apa sih yang menarik dari dunia perakuntansian ini gitu? Yang paling menarik itu kalau selisih. Soalnya kalau selisih itu ya Allah, kalau akuntansi itu kan uang 1.000 aja dicari ya. Maksudnya selisih 500 perak aja dicari. Jadi kalau misalkan kita sudah nemu selisihnya itu senang banget. Jadi wah neracanya balance gitu. Itu benar-benar bahagia gitu. Gitu aja sih. Kalau boleh tahu, profesi Ibu ini sebagai guru atau apa nih gitu? Kebetulan gini, saya sebenarnya profesinya ibu rumah tangga untuk sekarang, dan saya bukan guru ya, saya bukan pendidik, tapi kebetulan sekarang ini kegiatan saya itu freelance pajak sama freelance akuntan. Saya lama banget ya di dunia akuntansi ini, lama banget sebagai accounting gitu, karena sudah ada 20 tahunan lebih ya gitu kan. Akhirnya saya freelance pajak, awalnya freelance pajak, terus alhamdulillah sih sudah megang beberapa klien gitu. Saya tahu nih kan, pasti Ibu kayak sibuk banget jadi itu. Bagaimana sih kalau dari Ibu sendiri cara mengatur waktunya sebagai ibu rumah tangga dengan pekerjaan Ibu sendiri?
Nggak sulit sih ya, soalnya kan saya kerjanya tuh nggak di kantor ya, karena saya juga kerjanya di rumah. Paling mungkin kalau urusan rumah itu saya batasin tuh sampai jam 10 tuh, biasalah dari pagi gitu urusan anak apa rumah. Nah, jam 10 sampai siang atau sampai jam 3 sore itu khusus untuk pekerjaan klien, karena kan kebetulan saya juga ada jasa admin gitu ya. Jadi ada beberapa klien yang pengen dikerjain juga administrasinya gitu, kayak bikin invoice, kayak bikin DO gitu-gitu. Tolongin dong buatin. Nah, itu saya kasih spare waktu dari jam 10 sampai jam 3 gitu. Itu meskipun saya nggak kerja di kantor, tapi saya memang disiplin gitu. Jadi itu memang jam kerja saya gitu. Jadi alhamdulillah sih untuk memanage waktu ini nggak ada masalah gitu. Oh, oke. Dari perjalanan Ibu nih, dulu cara ngebangun semangat kerjanya tuh gimana sih gitu loh? Oh iya, jadi nih dulu itu kan saya tuh lulus ya. Alhamdulillah saya lulus dengan 3 koma lah IPK-nya gitu kan. Nah, saya tuh berprinsip gini, apa ya? Saya nggak mau nyusahin orang tua gitu kan, terus kan ngekos sendiri kan gitu. Jadi saya mau punya uang sendiri. Akhirnya saya cari pekerjaan lah. Waktu pertama kali 1 tahun pertama kali itu saya memang tidak melihat gaji ya, tidak melihat gaji gitu. Nah, dan kebetulan meskipun saya kuliahnya akuntansi, ini jangan dicontoh nih sobat kompeten ya. Saya itu waktu kuliah karena tidak suka gitu ya. Akhirnya pas di dunia kerja itu, wah, pusing, karena zaman dulu tuh sarjana udah nggak boleh diajarin lagi kan, malah dia harus nyiptain ide-ide gitu ya. Aduh, nah jadi saya alhamdulillahnya tuh saya dapat bos yang sangat baik. Jadi saat itu tuh, Wawat kamu bisa belajar tentang akuntansi berapa lama gitu kan? 1 bulan bisa nggak? 1 bulan ya boleh. Nah terus bos saya tuh beliin tuh buku-buku gitu kan, belajar kamu katanya gitu kan. Nah pas udah gitu saya belajar tuh, waktu itu saya kerja di perusahaan air minum ya gitu kan. Nah setelah itu kerja tuh akhirnya saya bisa tuh, karena kan kalau akuntansi tuh cuman di soal-soal doang. Terus akhirnya kerja kan ya kita tahu bukti-buktinya gitu kan. Kita ngelola gitu kan, siklus akuntansinya benar-benar dijalankan gitu. Nah akhirnya saya tuh berprinsip saya mau jadi accounting gitu kan. Saya mau jadi accounting. Saya di sini cuma 1 tahun saja. Saya mau keputusan saya ini dijadiin kebijakan oleh perusahaan gitu, dipakai gitu. Saya nggak mau jadi staff accounting. Akhirnya saya ngelamar pekerjaan, alhamdulillah saya dapat posisi accounting itu, dan waktu itu malah lebih dari pekerjaan accounting ya, karena waktu itu harus ngelola cabang Bandung di perusahaan yang Nah, di sanalah saya mulai menyukai akuntansi. Kenapa? Karena memang benar-benar tiap hari itu kita harus tahu ya stok di gudang berapa, piutang di luar berapa, uang ada berapa, nyari gaji, ya kan, nyari gaji. Bener. Nah untuk host ini kan yang memikirkan kan akunting, bener gak gitu. Bener. Tapi sebelum itu Ibu pernah gak sih kepikiran sampai jadi narasumber akuntansi itu dulu? Nah itu dia, enggak kepikiran sama sekali. Soalnya saya mungkin kelihatannya pintar ngomong gitu ya, tapi saya sebenarnya nggak bisa ngajar. Iya, jadi pas dikasih kesempatan untuk ngisi ya narasumber tuh waktu itu guru, waduh saya kan bukan pendidik ya, saya kan praktisi gitu. Jadi bingung. Terus pasti bisa lah, guru-guru nggak tahu kan dunia industri gitu kan. Akhirnya saya saya coba deh, bisa nggak ngajar ini pertama kan gitu. Oh bisa gitu kan. Ya alhamdulillah, ternyata pas udah dijalanin mungkin guru-guru yang tahun lalu tuh yang pelatihan di sini sampai sekarang alhamdulillah masih komunikasi, ada yang masih komunikasi gitu dengan saya gitu. Ya alhamdulillah bisa dijalani. Ternyata tetap ya saya lebih menyukai jadi akuntan.
daripada pengajar gitu. Gimana? Oke, tadi kan ibu sendiri bilang kalau ibu ini sebenarnya kurang nggak bisa ngajar kan? Iya. Nah, kalau di mata ibu nih siswa-siswa zaman sekarang, siswa-siswi zaman sekarang tuh bagaimana sih semangat dan belajarnya kalau menurut ibu gitu? Atau ada pesan tambahan sendiri buat semangat para sobat-sobat kompeten gitu di luar sana? Khususnya akuntansi ya, karena saya ngajar di akuntansi. Rata-rata nih batch 1 sampai batch 4 mereka ngambil jurusan akuntansi itu bukan atas keinginan sendiri gitu. Jadi atas karena mungkin cuman nggak ada pilihan lagi atau karena orang tua, tapi setelah kita kasih tahu, kita kasih motivasi, enak loh jadi akuntan ini, nanti kalian bisa jadi konsultan gitu kan. Terus uangnya juga, gajinya juga lumayan gitu. Karena kenapa ya, yang saya lihat sih sekarang siswa-siswinya semangat belajarnya bagus gitu ya. Maksudnya apalagi fasilitas itu kan sudah mudah ya sekarang ya, Nak Miftah. Jadi udah ada YouTube, bener nggak? Udah banyak banget tuh kan fasilitas buat belajar. Kayaknya udah nggak usah textbook juga dia bisa nyari gitu kan, bener nggak? Di Google, di YouTube. Membantu banget gitu Bu. Iya, nah jadi fasilitasnya udah banyak, cuman memang masalahnya anak SMK ini tuh belum dia tidak terbayang di dunia kerja seperti apa. Makanya kebetulan kan akuntansi ini yang ngajarnya ini kan langsung praktisi dari kantor jasa akuntan ya kan. Nah kan kebetulan mereka itu konsultan juga, jadi kami suka berbagi. Jadi supaya mereka itu terbayang gitu. Nah karena yang mereka tahu itu kita harus bisa ngebedakan tuh menjadi accounting sama menjadi operator aplikasi. Kalau menjadi operator aplikasi mah istilahnya bisa kan ya, ini kerjain kayak operator aja gimana sih gitu kan ya. Tapi kalau accounting beda. Jadi kalau accounting dia harus bisa membaca laporan keuangannya, dia harus bisa menganalisa, ketika diminta mempresentasikan juga harus tahu jawabannya kan, seperti itu. Oke, kita lanjut aja Ibu. Saya nih Bu mewakili siswa-siswi SMK yang ada di Jakarta Timur. Bagaimana sih membangun jiwa semangatnya untuk para sobat kompeten yang masih berada di lingkungan pendidikan ini Ibu? Pertama menurut saya ya, membangun jiwa semangat itu kita harus ngelihat nih ke zaman sekarang itu teknologi berkembang cepat, makin canggih. Kalau kita tidak rajin belajar, kalau kita tidak memiliki semangat untuk belajar, otomatis kita akan tertinggal. Sekarang bahasa Inggris aja udah harus seperti bahasa Indonesia kan, karena kita nanti tuh akan bersaing gitu kan dengan negara-negara lain, dengan siswa-siswa yang lain. Apalagi nanti kalau untuk SMK nih kan lulus ya, nanti otomatis kan pengennya mah kan mungkin bekerja ya, mereka kan bersaing dengan yang sarjana, betul nggak? Jadi sekarang kita harus semangat melek pengetahuan belajar itu bisa di mana aja. Aduh maaf ya, lagi pilek ini. Maksudnya sekarang itu sistemnya aja sudah enak ya, menurut saya gitu, fasilitas untuk belajar tuh udah sangat banyak. Jadi sebagai siswa udah nggak ada alasan lagi kayaknya ya kalau untuk aduh males, aduh nggak bisa ini, ilmu itu udah bisa dicari tuh tinggal di YouTube, tinggal di Google, internet ya Bu ya, gitu kan banyak banget gitu. Sambil sekarang tinggal keinginan individunya mau maju atau enggak gitu, betul nggak? Iya, gitu aja tergantung sih. dari diri kita sendiri ya Bu ya. Harus tetap semangat, Miftah juga gitu ya. Iya, jadi harus tetap semangat ya sobat kompeten. Oke, menurut Ibu nih, pendapat Ibu sendiri P4 itu seperti apa sih gitu? P4 menurut saya ini bagus sekali ya. Dia sering ngadain pelatihan gitu kan, bukan hanya untuk siswa SMK saja, tapi untuk para guru ya kan. Terus menurut saya ini sangat bagus sebagai wadah untuk pelatihan itu sangat bagus sekali menurut saya ya. Maksudnya
bisa belajar kayak guru-guru gitu, bisa belajar dengan yang ahlinya kan di sini gitu. Ada sarannya Ibu untuk P4 atau pesannya gitu yang Ibu ingin sampaikan? Kalau sarannya, masukannya mungkin ya lebih banyak lagi pelatihan-pelatihan, diadain pelatihan-pelatihan gitu, baik itu untuk guru, untuk siswa gitu kan. Nah kalau ya itu aja sih mungkin. Kalau kesannya saya ya senang aja gitu menjadi bagian P4, maksudnya dalam arti diberikan kesempatan untuk menjadi narasumber di sini tuh buat saya itu bahagia sekali. Terima kasih P4. Terima kasih Bu Awa sudah Iya, menemani sama-sama. saya di sini dan dengan berbincang-bincang yang sangat seru dan asik tentunya. Kalau boleh tahu nih Bu sedikit gitu, Iya. ada nggak sih pesan-pesannya untuk khususnya untuk kejuruan akuntansi gitu? Iya. Untuk anak-anak ibu yang khususnya untuk jurusan akuntansi, tetap semangat belajar akuntansinya, sering rajin-rajin mengerjakan soal. Terus kalian harus bisa membedakan mana operator aplikasi dan mana accounting. Jadi di sana kalian nanti peluang-peluang kerja itu di depan akan banyak membutuhkan para accounting gitu. Oke, gitu aja Sobat Kompeten. Jadi Sobat Kompeten harus disimak lagi pesan-pesan yang dikasih dari Ibu Wawat ini. Buat Sobat Kompeten yang di seluruh sana harus tetap semangat ya Sobat Kompeten belajarnya gitu. Oke, sekian dari video ini. Jika Sobat Kompeten suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe channel YouTube P4 Jakarta Timur. Sampai sini aja Ibu. Terima kasih buat Sobat Kompeten juga yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa Sobat Kompeten. Salam kompeten.